Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Jadi hari ini kita akan menjelaskan materi terakhir dari sistem informasi dan ini gunakan untuk presentasi kalian minggu depan ya. Jadi judulnya adalah prototyping, di mana ini menjadi salah satu basic kalian untuk menampilkan prototype yang akan kalian gunakan atau dipresentasikan minggu depan. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu dari intro, ilustrasi, dimensi prototyping, terminologi, keunggulan, dan kelemahan prototyping. Oke, kita mulai dulu dari introduction, di mana kalian tahu sendiri bahwa sebuah prototyping itu adalah suatu pendekatan dalam pengembangan produk atau sistem di mana ada model atau prototype yang biasanya kita gunakan pada saat di awal, lalu kita buat biasanya untuk kita uji, lalu dikembangkan sebagai representasi awal dari produk atau sistem sebenarnya. Jadi metode prototyping ini adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak di mana kalian harus bisa membedakan apa itu prototyping dan apa itu prototype. Jadi prototype itu adalah sebuah gambaran ya. Jadi ini masih kalau prototype berarti dia adalah model ya, model atau gambaran yang biasa digunakan untuk bisa diperkenalkan kepada halayak atau kepada user yang terutama adalah mitra. Jadi sekaligus ini sebagai basic untuk kalian dalam memilih metode ya. Sekali lagi Ibu berikan ini penjelasan bahwa ketika kalian memilih metode prototyping, otomatis kalian harus memiliki mitra. Jadi ketika metode yang dipilih adalah selain prototyping, maka diperbolehkan tidak menggunakan mitra. Tapi ketika kalian menggunakan prototyping, maka itu diharuskan ada mitranya. Nah, mitranya ini ya entah itu stakeholder atau mitra terkait, tapi tidak boleh dari sisi masyarakat ya. Jadi harus yang yang menjadi mitra adalah mitra tertentu. Misalnya kalian membuatkan untuk dinas PU, itu adalah mitranya. Tapi kalau misalnya kalian untuk masyarakat atau kalian berdiri sendiri atau independen, maka itu tidak dikatakan sebagai metode prototyping. Cuma dalam sistem informasi ini yang perlu diperhatikan adalah kalian harus membuat prototype ya. Nah, jadi tujuan utama dari prototyping ini memberikan gambaran biasanya lebih konkret terhadap tanggapan ya terhadap desain atau konsep yang sedang dikembangkan. Nah, jadi ini kira-kira ilustrasi yang digunakan pada saat membuat metode prototyping, di mana metode prototyping itu ada desain, lalu prototype, dan setelah itu ada evaluasi yang dilakukan, di mana evaluasi ini dilakukan oleh biasanya adalah mitra tadi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Jika mitra tersebut setuju, maka selesai pula tahapan prototyping. Tapi jika dia tidak setuju, maka akan melakukan redesign di sini ya. Jadi akan melakukan redesign. Ya, di sini redesign, setelah itu diprototype lagi, evaluasi lagi, dan selesai. Ya, jika sudah setuju. Nah, ada beberapa dimensi prototyping yang memang harus disiapkan. Yang pertama adalah dari sisi fungsi dan kinerja. Nah, seperti yang kalian ketahui, makanya Ibu pernah meminta kalian di kelas itu untuk menunjukkan apa saja kira-kira key feature atau fitur-fitur kunci atau fitur utama yang kalian punyai di dalam sistem informasi kalian. Ya, jadi kalau misalnya sistem informasi kalian punya key feature-nya adalah 5 ya, berarti kalian harus menyediakan 5 halaman untuk keterangan prototipe untuk fungsi dan kinerja. Sedangkan untuk model representatif, jadi model representatif ini bisa model fisik, mock-up, atau model perangkat lunak, ini tergantung pada jenis produk atau sistem yang akan dikembangkan.
Nah, ini biasanya kita akan representasikan berdasarkan fitur kunci yang sudah disediakan sebelumnya atau yang sudah kalian lakukan itu misalnya di input proses output. Nah, di situ kalian perlu menuliskan kira-kira apa saja model representatifnya. Terus selanjutnya adalah dimensi estetika. Jadi dimensi estetika ini misalnya desain visual ya. Jadi desain visual itu kalian boleh tuliskan bahwa estetiknya seperti apa. Ini termasuk pemilihan warna yang kalian gunakan. Nah, usahakan warna yang kalian pilih itu tidak lebih dari 3 warna. Ya, jadi untuk color palette yang memang harus digunakan itu tidak lebih dari 3 warna. Ya. Lalu selanjutnya adalah pengalaman pengguna atau user experience. Nah, user experience di sini ini bisa mencakup navigasi, lalu respon dan interaksi antarmuka di penggunanya. Jadi tadi kalau misalnya kalian menyediakan semuanya itu via user interface yang ada di sini, di mana user interface itu lebih mengemukakan terkait dengan desain. Sedangkan kalau di user experience itu lebih ke bagaimana navigasi responnya sistem terhadap apa yang memang menjadi apa yang memang menjadi key feature-nya. Terus kemampuan kinerja ini berarti semua kinerja sistem itu harus sesuai dengan faktor kunci tadi yang sudah diberikan. Lalu prototipenya juga itu harus memberikan gambaran gimana sistem akan menangani tugas atau bebannya. Ya, jadi ada dimensi yang lain terkait dengan waktu dan pembuatan, lalu biaya pembuatan, lalu kemampuan untuk diubah, dan aspek keamanan jika kalian memang melibatkan masalah keamanan. Jadi ini beberapa terminologi prototyping atau working prototype yang biasa digunakan. Yang pertama tentunya kita harus membuat sebuah prototype, di mana prototype ini merupakan representasi awal dari produk atau sistem yang sedang dikembangkan, biasanya digunakan untuk pengujian dan evaluasi. Nah, ini prototype ya, kalian pun sudah tahu. Lalu model. Nah, pastinya kita akan menggunakan model. Ya, modelnya berarti kita buat dari produk atau sistem yang dikembangkan. Lalu mockup. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ada 3 yang perlu kalian ketahui. Ada wireframe, ada mockup, dan ada prototype. Kalian bisa lihat di gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Di mana di sini kalian bisa lihat wireframe. Berarti wireframe itu adalah yang berbentuk kotak-kotak seperti ini. Ya, di mana kalau kita telaah berdasarkan bahasa, wire itu berarti adalah kabel gitu ya. Nah, berarti gambaran wireframe yang ada di sini ini merupakan kabel gitu ya, kabel-kabel yang ada dijadikan satu yang memang kotak-kotak biasa, formatnya juga hitam putih. Nah, sedangkan ada yang disebut sebagai mockup. Nah, mockup ini ada gambaran ya, ini yang lebih sempurna daripada wireframe. Di mana kalian lihat bahwa yang tadinya di wireframe berupa kotak-kotak ini, di sini akan sudah berubah menjadi desain. Ya, di sini ada gambar, ada nama, dan seterusnya ya. Sedangkan yang prototype, kalian bisa lihat ini prototype adalah produk yang hampir jadi, di mana sudah diberikan juga di sini ada gambarannya atau ada platform yang digunakan. Di mana di sini kalau di prototype yang ada di sini ini adalah yang berupa ini ya, yang berupa pakai mobile. Nah, ini dia, berarti mobilenya seperti ini. Kalian pun disarankan menggunakan atau menampilkan dalam bentuk prototype. Ya, di mana prototype berarti sudah berada di dalam platform tertentu. Misalnya, kalian menggunakan aplikasi, otomatis berarti kalian harus menampilkan di dalam sebuah mobile. Sedangkan kalau kalian menampilkan dalam bentuk website, maka kalian pun harus menyesuaikan menjadi tampilan website. Kalian bisa pilih, kalau misalnya mau pakai Figma boleh, kalian mau pakai
Wix.com juga boleh ya, itu untuk memudahkan kalian mendesain prototipe. Oke. Ini untuk yang wireframe tadi kita skip saja. Lalu ada proof of concept. Jadi di sini ada proof of concept yang memang kita lakukan untuk tadi kalau kita menggunakan metode prototype. Nah, ada iterasi yang terjadi, berarti ini memang yang diulang-ulangi. Lalu ada rapid prototyping, ini adalah prototype cepat ya. Terus ada user interface dan ada functional prototype. Terus ada throwaway atau discardable prototype. Ini apabila prototype tersebut sudah sesuai tujuan, lalu dia akan dibuang. Dan setelah itu ada evolutionary prototype. Nah, evolutionary prototype ini digunakan untuk mengecek ya, atau kita melihat bagaimana pendekatan prototipe yang sudah kita buat. Nah, slide setelah ini dari nomor 12 seterusnya, ini adalah yang akan menjadi panduan kalian dalam menampilkan prototipe kalian minggu depan. Jadi, ada beberapa pilihan yang boleh kalian gunakan. Yang pertama adalah vertical prototype. Nah, ini adalah prototipe yang mencakup sebagian besar atau seluruh lapisan fungsionalitas sistem, tetapi hanya pada tingkat rinci tertentu. Jadi, sebuah prototipe vertikal ini merupakan penjabaran lebih lengkap dari subsistem tunggal atau fungsi-fungsinya saja. Hal ini berguna untuk mendapatkan persyaratan rinci pada fungsi tertentu. Jadi ini vertical prototype itu seperti apa? Kalian bisa lihat di sini. Contoh, kalau kalian misalnya sudah punya sitemap, itu akan lebih mudah. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sini ya, misalnya kalian punya menu 1. Ya, kalian punya menu di sini, lalu kalian akan menjelaskan semakin dalam. Kita bisa lihat bentuknya vertikal, atau di sini dia tegak lurus. Di mana kalian bisa lihat bahwa misalnya kalian punya menu di sini adalah untuk ini misalnya kalian akan melakukan pembayaran, contoh aja ya. Ini menu pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka kalian di sini akan bisa atau menerima notif pembayaran berhasil misalnya. Setelah itu akan turun lagi, dia akan misalnya kalian diberikan pilihan metode pembayaran, contoh ya. Setelah itu di sini akan diberikan resip pembayaran atau misalnya notanya. Nah, jadi maksudnya vertical prototype ini di sini disebutkan deep but only some function. Jadi kalian diperbolehkan membuat sistem atau membuat prototipe yang menampilkan menu-menu yang sangat dalam seperti ini. Contoh misalnya dari pembayaran, terus tadi dapat notif, terus dapat metode pembayaran, terus dapat resipnya misalnya. Itu adalah satu menu atau satu prototipe yang kalian siapkan untuk halamannya. Jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4 halaman yang harus kalian siapkan. Tapi itu berada di bawah menu pembayaran saja. Ya. Lalu ini yang vertikal ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih dengan membuat vertikal, itu sangat disarankan karena vertikal itu dia deep tapi cuma beberapa function aja. Nah, padanannya adalah metode yang horizontal. Nah, yang horizontal ini satu lapisan fungsional sistem pada tingkat rinci, tapi tidak seluruh sistem. Ini memberikan pandangan yang luas dari seluruh sistem atau subsistem, terus berfokus pada interaksi pengguna. Nah, bisa dilihat di sini, kalau misalnya kalian punya sitemap tadi yang seperti sudah Ibu sampaikan, di mana di sini ada menu-menu, ya, ada user interaction, ada startup. Kalau horizontal prototyping, dia akan ke kanan.
ya, dia akan ada tipe komen, ada load video. Nah, sedangkan kalau vertikal, dia akan lebih ke bawah. Maksudnya, jadi alangkah baiknya memang yang harus kalian tampilkan itu adalah yang horizontal plus vertikal. Tapi horizontalnya boleh kalian bikin menu-menu yang ada di beranda saja misalnya, tapi kalian mau menjelaskan yang vertikal pada menu-menu tertentu saja atau fitur utama aja. Boleh. Dan diperbolehkan juga misalnya kalian menampilkan sesuai dengan skenario yang akan kalian tampilkan. Contoh, misalnya pada saat kalian akan memesan dari yang halal gitu ya, memesan makanan yang halal. Nah, pemesanan makanan yang halal berarti kalian akan bikin skenario, user akan mencoba mencari ya, mencoba mencari makanan halal yang terdekat misalnya, terus lalu muncul halaman-halaman berikutnya. Nah, misalnya ada pilihan restoran, lalu ada daftar harga, misalnya sampai dia memesan. Nah, itu masuk ke vertikal dan itu adalah fitur kunci. Ya, jadi itu fitur kunci wajib ada vertikal. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar kayak login gitu ya, itu cukup horizontal aja, nggak perlu terlalu dalam untuk fitur-fitur yang bukan fitur kunci. Oke, nah itu ya. Jadi boleh kalian kombinasikan antara vertikal dengan horizontal, tapi tambahkan juga beberapa yang terkait yang lain. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada low fidelity prototype, di mana kalau low fidelity ini adalah prototipe yang sangat ringan, dia sederhana, dibuatnya juga cepat, ya, fokus pada konsep, dia cepat dan murah. Contohnya di sini ada sketsa tangan, wireframe, dan mockup sederhana. Lalu, kalau ada middle fidelity prototype, ini dia memang di antara low dan high, di mana memberikan tingkat detail yang lebih ya. Jadi memang tapi belum secara nyata. Nah, ini contohnya adalah prototipe perangkat lunak dengan navigasi yang lebih kompleks daripada low. Tadi kalau kita lihat low itu kan sketsa tangan gitu ya, atau wireframe. Nah, sedangkan di middle ini mungkin contohnya bisa kita berikan contoh itu adalah misalnya pakai PowerPoint ya, itu adalah middle fidelity. Nah, yang terakhir kita sebut sebagai high fidelity atau hi-fi. Hi-fi prototype ini adalah prototipe dengan tingkat detail yang tinggi, dia itu lebih mirip dengan produk akhir, menggambarkan detail visual dan interaksi dengan presisi yang tinggi, lalu pengujiannya juga lebih mendalam ya. Contohnya di sini adalah yang memang kalian pakai gunakan prototype, misalnya bisa dengan Figma, bisa dengan Wix, itu adalah contoh dari high fidelity prototyping. Nah, ini beberapa keunggulan prototyping. Jadi prototyping itu mengurangi waktu pengembangan, biaya pengembangan juga dikurangi ya, membutuhkan keterlibatan pengguna. Pengembang juga bisa menerima umpan balik ya, memfasilitasi implementasi sistem karena pengguna benar-benar tahu apa yang mau dibikin gitu ya. Hasil kepuasannya juga lebih tinggi karena pengguna sangat dilibatkan dalam pembuatan sistem. Terus potensi peningkatan sistem di masa depan juga lebih cepat tercapai karena pengguna dilibatkan. Nah, untuk kelemahannya karena prototipe itu memang terlalu singkat gitu ya perancangannya, jadi memang bukan alternatif untuk pemecahan masalah. Juga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, terus prototipenya juga tidak selamanya mudah dirubah dan memang terlalu cepat selesai. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Jadi, untuk minggu depan, kalian diperbolehkan untuk mempresentasikan mix ya antara vertikal dan horizontal, ditambah mungkin yang paling penting adalah berbentuk high fidelity prototyping. High fidelity berarti di sini bisa digunakan dengan kalian pakai Figma atau mungkin pakai wix.com jika itu adalah website. Jadi, kalian jika ada pertanyaan silahkan boleh langsung menghubungi Ibu ya. Kita ketemu minggu depan untuk presentasi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.